berkaitan dengan persoalan COVID di Aceh. Penegasan itu disampaikan Taufik Abdurrahim, pengamat sosial dan politik Aceh yang juga dosen di Universitas Muhammadiyah Aceh, dalam satu wawancara khusus dengan jurnalis TVMU Agus Naidi Budaya. Taufik mengatakan, besarnya anggaran COVID-19 yang sudah digelontorkan bersumber dari mana dan digunakan untuk apa saja. Karena data yang muncul di permukaan antara yang disampaikan pemerintah Aceh dan data yang dimiliki DPR Aceh tidak sinkron. Taufik meminta jangan penganggaran COVID-19 menjadi lahan baru bagi eksekutif di Aceh untuk melakukan korupsi baru. Berikut petikan wawancara TVMU dengan Taufik Abdurrahim. Berkaitan dengan persoalan COVID di Aceh yang hari ini masih simpang siur. Yang pertama, persoalan kebijakan anggaran yang diambil oleh pemerintah Aceh sesudah refocusing yang dikeluarkan kebijakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, bahwa dari 17 triliun anggaran belanja Aceh, 1,7 triliun itu dimanfaatkan untuk mengatasi dampak COVID-19 yang berlangsung di Aceh. Hari ini data 1,7 triliun itu juga tidak terbuka. Datanya itu uang dari mana diambil dan juga digunakan untuk apa, kemana alokasi dana dan realokasi dana apa saja yang sudah dimanfaatkan. Ternyata pada saat rapat yang merupakan panggilan dari legislatif atau DPR Aceh, mereka mengatakan mereka selama ini belum menggunakan dana 1,7 triliun, tapi menggunakan BTT yang sudah 57 miliar dari 118 miliar yang disiapkan dana BTT untuk kepentingan selama ini dibelanjakan oleh pemerintah Aceh. Itu laporan dari Sekda. Nah, pada saat DPRA menanyakan mana datanya, mereka juga tidak bisa menunjukkan data. Data yang digunakan, data yang sudah dipakai. Oleh karena itu, simpang siur persoalan penggunaan data dan dana di Aceh itu sangat tidak koordinatif. Sehingga nampak perpecahan antara eksekutif dan legislatif atau antara pemerintah Aceh dengan DPRA atau Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Oleh karena itu, kalau kita katakan banyak dana, ada anggaran dana dengan berbagai alasan yang kadang-kadang tidak rasional dilakukan oleh pemerintah Aceh, bisa jadi anggaran dana ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan pejabat dan elit di Aceh. Bisa saja mereka memperkaya diri dengan anggaran ini karena laporan juga tidak jelas, tidak transparan, anggaran belanjanya juga tidak transparan. Dan terakhir, mereka dilindungi oleh alasan menggunakan undang-undang COVID itu. Hari ini koruptor tidak akan dituntut secara hukum. Ini merupakan peluang bagi menggunakan anggaran belanja Aceh atau anggaran belanja yang milik rakyat untuk dikorupsi dan dimanfaatkan untuk kepentingan elit. Saya pikir seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah Aceh adalah membuka semua anggaran yang dipergunakan, dari mana, walaupun 1,7 triliun itu sudah ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah Aceh, harus transparan, harus terbuka. Hari ini rakyat menunggu itu. Para aktivis anti korupsi juga sudah sangat geram, masyarakat juga sangat geram terhadap persoalan ini, termasuk organisasi massa, karena hari ini rakyat juga berbuat atas inisiatif sendiri. Kalau diharapkan dari uang anggaran belanja Aceh itu untuk sampai ke rakyat, mereka sudah pastikan itu tidak akan sampai. Karena undang-undang yang baru ini juga membenarkan untuk dimanfaatkan COVID dengan alasan menggunakan anggaran belanja untuk COVID, ini kemungkinan besar korupsi di Aceh akan menjadi lebih besar dan prihatin. Aktivis anti korupsi dan banyak kalangan masyarakat saat ini melakukan pengamatan serius seputar sumber dana, besaran serta penggunaan dana COVID-19 di Aceh. Agus Naidi Budaya, Syaiful Hadi memberitakan dari Banda Aceh.